Selamat pagi Wildan. Ya, gimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Nah, gimana PTS-nya kemarin? Dan apakah sudah membuka YouTube mengenai review PTS minggu kemarin? Nah, kalau sudah, kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi mengenai interaksi sosial. Ya, oke. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial itu? Ya, interaksi sosial merupakan timbal balik antara individu atau kelompok serta antar kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, itu yang dimaksud di sini ketika kita berbicara kepada orang lain, kemudian menyampaikan hal tertentu dan orang lain tersebut itu menanggapi, itu sudah termasuk dari interaksi sosial. Kemudian ciri-ciri interaksi sosial menurut Charles M. Loamis, ya. 1. Jumlah pelaku itu minimal ada 2 orang, ya. Bisa 2 orang maupun bisa lebih. Di sini bisa terjadi interaksi. Contoh, ketika kita berbicara kepada orang lain, orang tersebut menanggapi dan kita saling berkomunikasi dengan baik, itu bisa terjadi interaksi sosial. Ketika ada dengan satu orang, dengan kelompok-kelompok, seperti guru menerangkan di depan kelas, kemudian murid merespon, nah bisa terjadi interaksi sosial. Yang nomor 2, adanya komunikasi dengan menggunakan simbol, seperti saya menerangkan dengan papan tulis dan di Wildan itu memperhatikan dengan video. Saya menggunakan gerakan dengan menggunakan whiteboard marker. Nah, di sini saya menunjukkan 2 adanya komunikasi dengan simbol-simbol. Nomor 3, adanya tujuan yang dicapai atau sekarang ini saya menerangkan mengenai materi interaksi sosial. Tujuannya supaya di Wildan itu lebih menguasai materi interaksi sosial dengan adanya video. Nomor 4, adanya dimensi waktu meliputi masa lalu, kemudian masa kini, masa yang akan datang. Kalau masa lalu kita sering membahas mengenai masa-masa kemarin, bagaimana PTS-nya kemarin, kita review pada masa sekarang, dan masa yang akan datang. Supaya dapat menilai PTS yang lebih bagus, kita harus tetap belajar di sini. Sampai di sini paham, kan? Oke, selanjutnya kita masuk yang ke C, yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial yang pertama itu adanya kontak sosial. Kontak sosial itu artinya adanya tindakan seseorang dari adanya rangsangan, ya, dari perilaku seseorang. Ketika kita menegur atau menyapa orang lain dengan kata selamat pagi, nah itu sudah menerapkan kontak sosial dengan menggunakan mulut seperti selamat pagi, dan nomor 2 dengan menepuk pundak, contohnya seperti ini. Ini kita ibaratkan ini pundak teman kita, ya, kita menepuk gini. Nah, itu sudah termasuk kontak sosial, ya. Nanti tunggu dari teman kita itu ada respon atau enggak, ya. Sampai sini paham? Kemudian berdasarkan prosesnya, ya, kontak sosial itu ada dua hal. Yang pertama, kontak sosial secara primer, yaitu kita langsung berhadapan-hadapan di sini, ya. Berhadapan-hadapan tatap muka itu merupakan kontak sosial secara primer, tetapi ada nomor 2, itu kontak sosial sekunder. Contoh, ketika kita menelepon teman kita yang ada di Surabaya sedangkan kita di Solo, itu merupakan kontak sosial tidak langsung atau sekunder dengan menggunakan alat bantu telepon. Selanjutnya juga ada seperti saya menerangkan materi interaksi sosial dengan adanya video,
kemudian di Wildan itu melihat video tersebut, kemudian bisa terjadi interaksi sosial atau kontak sosial secara sekunder ya. Oke. Kemudian syarat yang kedua adanya interaksi yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide-ide atau gagasan dan perasaan antara dua orang atau lebih. Seperti kita melakukan komunikasi ketika kita melakukan kontak kepada orang lain, menyapa terlebih dahulu, orang lain tersebut merespon dan menanggapi sapaan kita, terjadilah komunikasi sosial di sini. Nah, dalam komunikasi kita bisa bermacam-macam nanti yang kita bahas. Contoh, kita sekarang sedang membahas mengenai mata pelajaran interaksi sosial. Nah, ketika kita tatap, kita saling berhadapan-hadapan, saya memberikan contoh, kemudian murid menanggapi. Nah, itu menjadi komunikasi. Selanjutnya, ketika kita disuruh orang tua untuk membeli makanan, ya kita kan bertanya juga, kita mau beli makanan apa di sini? Nah, orang tua menjawab, kita mau beli nasi goreng. Nah, berapa harganya? Kita bertanya dulu, 10.000. Kita dikasih uang 10.000 untuk membeli nasi goreng. Nah, di situ sudah termasuk dari komunikasi, ya. Tetapi komunikasi itu bisa tidak dapat terjadi, ya, jika ketika kita melakukan kontak kepada orang lain atau menyapa, menegur, melakukan sapaan dengan mengetuk pundak teman kita atau jabat tangan, tapi orang tersebut tidak merespon, itu tidak bisa dikatakan dengan kontak, dengan komunikasi. Komunikasi ini terjadi jika adanya kontak dari orang lain, ya. Paham sampai di sini? Oke. Selanjutnya yang D, yaitu faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama itu simpati, yaitu merupakan perasaan tertarik terhadap perilaku atau penampilan seseorang. Di sini sebagai contoh, kita mempunyai guru, ya, yang mempunyai wawasan yang luas, kemudian berpenampilan rapi, datang pagi, ya, ketika melakukan pembelajaran itu enak dan menyenangkan, itu bisa kita tertarik di situ, ya, tertarik kepada guru tersebut, kemudian kita melakukan interaksi, itu merupakan simpati, ya, perilaku tertarik kepada seseorang di sini. Yang nomor 2 itu empati, yaitu kemampuan seseorang untuk merasakan keadaan atau kondisi orang lain. Ketika ada teman kita yang sedang kesusahan, kita juga merasa sedih, ya. Ketika ada teman kita yang merasa senang dapat juara, kita juga bahagia. Masa ada teman kita yang dapat juara kita sedih? Itu kan juga nggak boleh, ya. Yang ketiga itu imitasi, yaitu kecenderungan meniru dari sikap, perilaku, tindakan, tingkah laku maupun penampilan, ya, seseorang yang kita idolakan, ya. Kita idolakan, kita tiru, baik dari gaya rambut, kemudian baju, celana, sampai tingkah laku dari idola kita tiru, ya. Itu merupakan tindakan imitasi. Contoh, ada boy band, ya, atau girl band. Ada teman kita yang suka kepada boy band atau girl band tersebut, pada personilnya salah satu. Mereka meniru dari cara bicara, kemudian rambut, baju yang digunakan, celana. Nah, kita lakukan di setiap hari, itu merupakan imitasi, ya. Kemudian
identifikasi. Identifikasi itu merupakan keinginan seseorang untuk menjadi sama, ya, dengan orang lain. Ini lebih kecenderungan kita meniru kepada seseorang itu lebih dalam lagi, ya, bagaimana dia cara makan, berbicara, bagaimana sikap-sikapnya itu bagaimana, lebih dalam dari imitasi ini tadi. Kemudian sugesti. Sugesti ini merupakan sikap, pandangan, ya, dan pendapat orang lain itu kita terima secara utuh tanpa kita saling terlebih dahulu. Seperti ada pemain sulap ini contoh, ya, ada pemain sulap, dia seolah-olah mensugesti kita, ya. Ini, ya, whiteboard marker ini akan menghilang. 1, 2, 3, kayak gini. Nah, ini kan menghilang. Nah, ketika kita bermain sulap, kita harus melakukan sugesti kepada orang lain supaya orang lain tersebut itu tertarik, ya, atau teralihkan perhatiannya kepada permainan kita, ya. Kita hanya menerima tanpa menyaring apakah itu benar atau salah, ya. Oke. Selanjutnya, yang terakhir ini adalah motivasi. Motivasi itu dorongan kepada seseorang untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi, ya. Contoh, ketika kita mendapatkan nilai PTS itu kurang, ya, atau baik, kita memberikan dorongan, ayo kita harus mendapatkan nilai PTS atau UAS yang lebih bagus lagi, ya, daripada tahun ini atau semester ini, ya. Oke, sampai di sini untuk pembelajaran kita. Apakah ada yang ditanyakan untuk di Wildan? Kalau ada yang ditanyakan mengenai materi interaksi sosial, ya, bisa tulis di Google Classroom ataupun di YouTube Homeschooling Sigma Pineta. Jangan lupa untuk like dan subscribe, ya. Oke, selamat pagi dan selamat belajar di rumah. Oke, dan sampai jumpa. Wes Mas Trim.